Jadi tanaman jahe atau nama latinnya Zingiber officinale dan sirih hijau Piper beetle itu dua-duanya sangat mudah untuk ditanam sendiri, dibudidayakan gitu. Jadi perbanyakannya kalau untuk jahe bisa diperbanyak dengan stek rimpangnya. Jadi kita ambil rimpangnya, kita tinggal potong-potong aja, kita ambil matanya tinggal ditanam. Lalu kalau yang sirih hijau bisa kita cangkok atau dengan stek. Jadi kita ambil stek jauh lebih mudah gitu, tinggal stek, ambil sekian buku kita tanam seperti itu. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali ya. Pada dasarnya yang penting media tersebut subur dan gembur gitu. Jadi kalau pakai tanah, kita bisa campur tanah tersebut dengan kompos atau humus topsoilnya, kemudian campur dengan sedikit sekam bakar atau boleh perbandingan 1:1 seperti itu. Atau juga kalau untuk tanaman sirih bisa kita perbanyakan dengan air, jadi dengan hidroponik ya. Jadi untuk pengakarannya cepat dan bagus seperti itu. Lalu kalau udah berakar kita bisa pindahkan ke tanah seperti itu. Jadi ya seperti tadi saya bilang, jahe dan sirih hijau sangat mudah untuk ditanam, dibudidayakan. Jadi pada intinya kita menjamin asupan hara atau nutrisi bagi tumbuhan tersebut tetap baik, airnya tetap baik. Jadi kita kalau perlu dipupuk, kita beri pupuk, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan yang di pot, kita tanam di pot. Kemudian jika ada gulma, kita bersihkan gulmanya. Kemudian jika ada hama atau penyakit ya kita atasi hama penyakitnya. Jadi dan biasanya kita atasi dengan manual ya. Jadi kalau ada ulat atau ada belalang gitu seperti kita bisa langsung buang. Atau kalau ada terkena penyakit jadi kelihatan lebih busuk atau kita buang bagian busuknya seperti itu. Ya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau pertumbuhannya kurang bagus, kita kasih pupuk ya. Jadi misalnya kalau kelihatan itu kan kalau sirih itu kebagian vegetatifnya ya, daun, batang, daunnya banyak karena kita mau panen. Jadi kita penuhi unsur nitrogennya, atau biasa kita beri pupuk kandang, itu pupuk kandang dari sapi atau dari kambing seperti itu, atau juga kita dengan pupuk-pupuk organik. Kita bisa lihat yang kandungannya nitrogennya tinggi apa, atau juga kalau kita ingin tumbuhan tersebut yang kuat dari penyakit, hama penyakit, misalnya karena diserang ulat yang banyak atau karena ada penyakit gitu. Jadi kita buang bagian yang yang sakitnya dulu, kemudian kita kasih dengan diberi dengan pupuk fosfor itu agar secara perlindungan dari tumbuhan tersebut baik gitu. Jadi sebetulnya dua tumbuhan itu termasuk tumbuhan yang senang cahaya ya. Jadi kita tanam di daerah yang terbuka, namun untuk suhu sendiri ya sekitar 20 derajat lah. Jadi 20-25 mungkin ya masih aman. Kecuali kalau untuk tanaman sirih sendiri itu kuat sampai 10 derajat, karena itu bisa ditanam di dataran tinggi. Jadi ini tumbuhan obat kan bisa kita manfaatkan secara langsung atau kita olah dulu. Untuk sirih kita memanfaatkan secara langsung untuk mengobati pendarahan di hidung atau mimisan, kita kenal dan istilah tersebut. Lalu kita ambil saja daunnya, ya lebih baik kita cuci dulu, kemudian kita remas-remas sedikit, kita gulung, lalu kita tutup bagian lubang hidung kita yang berdarah. Untuk penggunaan sirih secara langsung, jadi kita ambil daun sirihnya, kita bisa rebus, itu untuk kita gunakan untuk kumur-kumur ketika kita mengalami sakit gigi seperti itu. Nah untuk jahe itu biasanya kita ambil rimpangnya, kita potong, boleh kita siram dengan air panas atau kita rebus dulu, kita minum gitu. Itu untuk menghangatkan tubuh, untuk meredakan mual atau sakit perut. Ya, jadi cara untuk merawat sirih hijau dan jahe pada umumnya sangat mudah sekali ya. Yang penting kita jaga terus asupan nutrisinya atau zat hara dari medianya.
kemudian kita pastikan tidak ada gangguan dari organisasi pengganggunya seperti misalkan gulma atau hama atau penyakit. Jadi bagaimana caranya kita pastikan haranya dulu bagus. Jadi kita kalau perlu kita tambahkan pupuk ya, seperti misalnya pada umumnya pupuk NPK yang pokoknya semua pupuk yang mengandung kandungan nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi kita bisa peroleh dari pupuk kandang, misalnya ada pupuk sapi, kambing seperti itu. Kemudian kalau karena unsur N itu sangat penting untuk pertumbuhan, jadi bagian vegetatifnya, terutama karena mungkin pada tanaman sirih kita perlu ambil karena kita panen daunnya ya. Yang kedua untuk fosfor, kandungan fosfor itu sangat baik untuk menjaga daya tahan dari tumbuhan tersebut. Jadi ketika ada serangan dari hama atau penyakit, jadi secara alami tumbuhan ini jauh lebih kuat untuk mengatasi dari serangan dari luar tersebut. Dan satu lagi pupuk kalium. Jadi kalium ini sangat membantu dalam pembentukan ya semua dari akar, batang, daun sampai bunga seperti itu. Ya, jadi ada satu fakta unik lagi ya lain ya tentang tumbuhan obat ini. Jadi kan tumbuhan obat ini khas karena dia meliputi ada informasi tentang manfaat tumbuhan obat tersebut, dari cara penggunaan, bagaimana tumbuhan itu bisa kita manfaatkan agar bisa bermanfaat sebagai obat seperti itu. Nah, kita peroleh kan dari informasi yang sudah ada di masyarakat pada umumnya seperti itu, yang sudah dikerjakan secara turun-menurun. Nah, jangan sampai kita tidak tahu secara detail bagaimana cara penggunaannya, karena itu terkait dengan cara dan mungkin lebih kita kenal dengan istilah dosis. Jadi jangan sampai kita salah dosis, tumbuhan yang kita harapkan manfaatnya jadi tidak berkhasiat. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin saja jika kelebihan dosisnya itu bisa jadi tumbuhan beracun, jadi racun ke tubuh kita, dan itu juga sangat berbahaya. Jadi tumbuhan obat ini tentu saja sangat komersil ya, karena bisa menghasilkan uang. Dalam artian bisa dipakai usaha gitu, dimulai dari budidayanya untuk para petani, untuk para pengumpul tumbuhan obat, dan tentu saja untuk para pengguna pada akhirnya. Dan ini juga ya ketika tumbuhan obat itu mudah untuk dibudidayakan, berarti kan tidak banyak upaya yang perlu kita kerjakan. Jadi ya akan semakin komersil juga tumbuhan obat tersebut. Dan untuk tumbuhan obat ini ya karena kita kan baru melalui pandemik yang cukup panjang, dan jadi kan memiliki stamina yang sehat selalu itu menjadi sebuah tuntutan. Dan semakin kesini kan kita kenal back to nature. Jadi kita kembali ke herbal juga, kita menggunakan semuanya yang alami ya. Jadi dan seandainya kita bisa mengerjakan sendiri, dimulai dari tanam sendiri, lalu kita panen sendiri, dan kita manfaatnya untuk kita sendiri juga gitu. Jadi harapan saya terhadap tumbuhan obat ini ya, tumbuhan obat ini tetap lestari, begitu pula dan pengetahuannya. Karena kan seperti saya sampaikan tadi, jadi tumbuhan obat ini unik ya, karena kita tidak bisa mengatakan memanfaatkan tumbuhan obat tanpa dengan mengetahui informasinya. Jadi dan ada juga yang bikin sedih ketika kita tahu bahwa generasi sekarang tuh pengetahuan tentang tumbuhan obat ini lebih kurang dibanding generasi sebelumnya. Jadi ada selalu penurunan, dan tidak hanya di Indonesia sebetulnya. Jadi tugas kita kan harapannya bisa melestarikan tumbuhan ini dengan pengetahuannya. Jadi seperti di awal bilang, kita perlu mengkonservasi tumbuhan ini dalam artian kita perlu we save it, we study it, and we use it. Jadi kita selamatkan, lestarikan, kita pelajari, dan kita manfaatkan seperti itu.